Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Audelia dengan NIM 230202024 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Marwanto MPD dengan materi sejarah dan tujuan bahasa Indonesia. Lalu di sini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, sejarah bahasa Indonesia dimulai dari saat para pemuda pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Lalu, pada ikrar yang ketiga merupakan tekad kuat bangsa Indonesia bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu zaman dulu yang sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya kerajaan Majapahit, tapi juga kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam, dengan bukti adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dapat diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Sehingga lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu juga mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, dan menginspirasi para pemuda untuk melakukan rapat dan terbentuknya 3 ikrar di awal tadi dengan nama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu, faktor-faktor pendukung bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu adalah lingua franca atau bahasa pergaulan di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, tidak ada tingkatan bahasa kasar maupun halus. Yang ketiga, suku bangsa rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, belajar hanya untuk mengerti. Yang kedua, belajar hanya untuk memahami isi bacaan. Lalu, belajar hanya untuk bercakap-cakap dengan lancar. Lalu, belajar untuk gengsi-gengsian. Belajar dengan tujuan khusus. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiron. Nah, tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiron adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan bahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Lalu di sini ada tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Lalu siswa memahami bahasa Indonesia dari bentuk segi, makna, fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan.
Lalu siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Lalu siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Lalu, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Selanjutnya, di sini ada fungsi bahasa. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk ekspresi diri. Yang kedua yaitu sebagai alat media atau komunikasi. Yang ketiga yaitu sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Lalu yang terakhir yaitu sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang kedua yaitu bahasa daerah, dan yang ketiga yaitu bahasa. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional, lalu lambang identitas nasional, lambang pemersatu masyarakat yang berbeda latar budayanya, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan IPTEK. Lalu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa daerah, yaitu sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, lalu alat terhubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, bahasa pengantar pada tingkat permulaan di SD di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran. Lalu yang terakhir yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, yaitu sebagai alat penghubung antar bangsa, sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Nah, di sini ada ragam-ragam bahasa. Yang pertama berdasarkan cara komunikasi, yaitu ada ragam lisan dengan tidak memerlukan lawan bicara dan ragam tulis yang tidak memerlukan lawan bicara. Lalu berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ada ragam dialek, contohnya gua udah baca buku ini. Lalu ragam terpelajar, contohnya saya sudah membaca buku ini. Lalu ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku ini. Lalu ragam tak resmi, contohnya saya sudah baca buku ini. Lalu berdasarkan topik pembicaraan. Nah, contohnya ada ragam hukum, contohnya yaitu setiap pelanggar akan mendapatkan hukuman. Lalu ada lagi ragam bisnis, contohnya setiap pembeli akan mendapat potongan. Ada lagi ragam sastra, novel ini membosankan. Lalu ada ragam kedokteran, jika sakit maka perlu. Nah, di sini ada kelemahan dan keunggulan berkomunikasi secara lisan. Nah, kelemahannya yaitu tidak selalu mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya lemah, sulit disaksikan secara matang, lalu mudah dimanipulasi. Lalu keunggulannya yaitu berlangsung cepat, sering, dan dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi dan dapat dibantu dengan. Lalu di sini ada kelemahan dan keunggulan berkomunikasi secara tertulis. Kelemahannya yaitu yang pertama, berlangsung lambat dan membutuhkan waktu. Yang kedua, selalu memakai alat bantu. Lalu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Lalu keunggulannya yaitu mempunyai bukti autentik, dasar hukum kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, lebih sulit dimanipulasi di tulisan. Lalu di sini menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah, lalu bisa dimengerti oleh komunikan, dan ragamnya sesuai dengan situasi. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.